最怕的就是火，606，七彩天龙，当然啦！放肆！绝对不可能！这左腿将顾他的尸体。说生格和死格的人水火不。你这什么呀？这心啊，能吃？摩羯轮，清楚下面是谁。 Halo semua, selamat datang di Ruang Cinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbarunya. Yang mana ini adalah episode yang ke-633. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 632. Kemarin, Haesung memberitahu kalau mereka telah bekerjasama dengan Pavilion 9 Peri dalam membuka sebuah peti mati. Namun di sana ada sebuah kaki kiri dan juga para monster yang melakukan penyerangan kepada mereka. Mendengar hal itu, Muyun bergegas pergi, pasalnya di sana pasti ada Wang Xing'er. Benar saja, pria bernama Gusi ini telah kerasukan dan mencoba menyerang Wang Xing'er. Namun dia mampu diatasi oleh Muyun dan juga Zuli. Mereka pun sempat bermesraan, tapi segera disadarkan oleh Haesung karena Gusi itu masih bisa bangkit. Karena itulah Muyun membentuk formasi 4 simbol yang tentu mengejutkan Zuli. Karena Muyun bisa dengan mudah menciptakan teknik tertinggi mereka. Di sini Muyun menjelaskan kepada Wang Xing'er siapa Zuli dan siapakah Xiaoqi, karena dia itu terus memanggilnya sebagai ayah. Hanya saja masalah masih belum selesai. Pasalnya formasi ini tidak mampu menahan Gusi dalam waktu yang lama. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Berhubung Gusi telah menjadi primas tingkat 5, jadi Muyun lah yang akan turun tangan dalam mengalahkannya. Berhubung Gusi itu yang bertarung, jadi Muyun akan mengajaknya memainkan sesuatu yang menarik. Xiaoqi pun menjadi sangat bersemangat. Terlebih lagi saat Muyun memberikan mereka berbagai benda, di mana semua itu digunakan untuk membuat keributan dari berbagai sisi, agar sesuatu yang merasuki Gusi merasa terganggu. Apa yang Muyun rencanakan berhasil, karena Gusi itu terlihat sangat terganggu. Namun Haesung takut jika roh kaki kiri itu keluar, maka ia pasti akan masuk ke tubuh orang lain. Muyun memintanya untuk melihat bagaimana nasib dari roh tersebut. Pada akhirnya roh ini pun keluar dari tubuh Gusi. Ia melihat ke sana kemari dan langsung masuk ke dalam tubuh Zuli. Haesung meminta Muyun untuk segera membantu anak Permilion itu. Muyun tidak menduga Haesung juga tahu tentang Zuli. Nah, di dalam kesadaran Zuli, terlihat kalau roh ini menjadi begitu bahagia. Pasalnya, lautan kesadaran dari para wanita memang lebih enak. Aromanya bahkan membuat dia mabuk. Tapi kesenangannya seketika saja terhenti, pasalnya Zuli memiliki garis darah Permilion. Jadi jiwanya itu dilindungi oleh burung tersebut. Api ini merupakan hal yang paling ia takuti. Karena itulah dia pun keluar dari tubuh Zuli dan berencana untuk masuk ke tubuh Xiaoqi. Ia meremehkannya karena Xiaoqi hanyalah gadis kecil saja. Muyun tidaklah terlalu takut, pasalnya Xiaoqi merupakan naga langit 7 warna. Di dalam kesadarannya sendiri ada petir bulu 7 warna. Ini membuat roh tersebut ketakutan. Pasalnya yang baru saja dia masuki adalah naga langit 7 warna. Ia saatlah kebingungan bagaimana bisa sosok kuat itu ada di sini. Dan sebenarnya ada apa dengan makam suci itu. Roh ini pun kembali keluar, padahal Xiaoqi masih belum puas bermain dengannya. Roh ini pun sadar kalau Muyun merupakan dalang dari semua kejadian itu. Karena itulah dia pun masuk ke dalam kesadarannya. Sejauh ini situasi normal-normal saja, yang membuat roh itu menjadi senang dan bisa beristirahat dulu. Hingga Muyun pun menunjukkan jiwa Raja Peri di hadapannya, yang seketika saja membuat roh itu menjadi sangat ketakutan. Ia mencoba untuk kabur, namun semua itu sia-sia saja. Pasalnya dalam satu pukulannya, Muyun berhasil menggepreknya. Wang Xing'er menanyakan kondisi Muyun, di mana dia itu sudah berhasil mendapatkan kaki kiri. Haesung tidak menduga Muyun bisa menaklukkan kaki kirinya dengan sangat mudah. Padahal senior Gusi saja hampir meninggoy.
Berhubung Gusi sudah tiada, maka Hiseng akan menguburkan jasadnya ke dalam peti mati di sana. Julie pernah mendengar kalau Papillon hidup dan mati bagaikan air dan api. Mereka sering berselisih. Namun kali ini dia melihat betapa dekatnya hubungan mereka. Tapi Muyun sepertinya sudah tahu kalau Hiseng ini tidaklah sebaik yang terlihat. 放肆！绝对不可能！这左腿将顾他的尸体。说生格和死格的人水火不容。 Pada malam harinya saat mereka beristirahat, Hiseng ini berterima kasih kepada Muyun. Tampaknya mungkin sekte limbo mereka sudah selesai di makam suci. Muyun tidaklah mempermasalahkan hal itu, karena yang harus mereka selesaikan adalah garis darah Tiansu itu. Pasalnya makam suci akan berubah menjadi tempat pembantaian besar. Tapi pria melambai ini tidaklah takut. Pasalnya dia sama sekali belum pernah mendengar tentang garis darah Tiansu. Ia yakin Muyun menggunakan kata-kata itu untuk bisa menipu para gadis di sini. Wang Xing'er meminta Su Yiming ini untuk diam, karena ia ingin ketenangan saat bersama suaminya. Ku Yiming membandingkan dirinya dengan Muyun, padahal kulitnya jauh lebih cerah darinya. Muyun pun menggoda istrinya karena apa yang membuat Wang Xing'er tertarik kepadanya. Hal itu pun membuatnya menjadi sangat malu, karena bagi Wang Xing'er, Muyun sangatlah sempurna. Mereka berdua pun asik bermesraan yang membuat Ku Yiming menjadi semakin cemburu saja. Terlebih lagi mereka ini terus berpelukan di depannya. Ku Yiming meminta mereka untuk berhenti, namun Muyun segera menggendong Wang Xing'er. Pasalnya dia itu ingin mencari tempat yang sepi agar bisa mendengar suara istrinya memainkan serulingnya. Mereka pun pergi meninggalkan tempat itu yang membuat Ku Yiming tidak terima. Sedangkan Xiaoqi penasaran apa yang dimainkan oleh Wang Xing'er. Julie menjelaskan kalau suara serulingnya penuh dengan suara cinta. Xiaoqi pun menganggap kalau cinta merupakan sebuah makanan. Julie tidak membenarkan hal itu dan memberikannya harta untuk dicemil. 仙儿，日间你的消息。这什么呀？这心啊，能吃吗？好吃，嘎嘣。 Terlihat kalau Hiseng ini memiliki sebuah rencana tertentu. Namun di sisi lain, Muyun memberikan pujian kepada Wang Xing'er karena dia ini sangatlah hebat dalam bermain seruling. Bahkan kekuatan perinya terus meningkat. Jika mereka bertarung, mungkin Muyun akan mengaku kalah darinya. Tapi Wang Xing'er merasa ada sesuatu yang dengan cepat menuju ke arah mereka. Sebuah portal pun telah terbuka dan memperlihatkan beberapa orang yang keluar. Tetua ini penasaran mengapa Mo Jilun ikut keluar juga padahal garis darahnya masih belum sempurna. Mo Jilun memintanya untuk melihat siapa lawan yang akan mereka hadapi, di mana kedua tetua ini sepertinya sudah tahu siapakah Muyun. Sedangkan di sisi lain, Hiseng ini akan melakukan sesuatu kepada Gusi. Pasalnya tubuh Yin dan Yang akan segera menjadi miliknya. Ia pun menyerap energi tersebut dari tubuh Gusi. 摩羯轮，清楚下面是谁？ Para mayat hidup ini telah melakukan penyerangan terhadap King Muyun. Tapi semua itu bisa disingkirkan dalam satu kali serangan saja. Ternyata mereka itu bisa pulih dengan cepat, di mana ini merupakan pemadatan energi darah. Muyun langsung saja menggunakan pedangnya. Dan begitulah para mayat darah itu bisa dia kalahkan. Zuli bersama yang lainnya pun telah datang untuk memberitahu munculnya mayat darah dari garis darah Tiansu. Muyun meminta mereka berhati-hati karena untuk bisa mengalahkan para mayat darah, kekuatan peri saja tidaklah cukup. Ku Yiming akan mati-matian dalam melindungi Wang Xing'er. Tapi Wang Xing'er tidak terlalu peduli karena ada Muyun di sisinya. Serangan langsung saja dilakukan oleh tetua ini, namun hal itu malah mengenai Ku Yiming dan membuatnya terpental. Tetua ini sudah agak rabun karena yang harusnya dia tendang adalah Muyun. Xiaoqi merasa kasihan dengan kondisi Ku Yiming, begitu pula dengan Julie. Sedangkan Muyun mengenali Mo Jilun dan juga Ku Yunfeng. Mo Jilun tidak menyangka mereka bisa bertemu dengan Muyun di makam suci ini. Sepertinya takdir sedang mendukung mereka. Muyun menganggap ini merupakan balasan kepada mereka karena telah berkhianat kepada Yunlang. Ku Yunfeng menghentikan bacotannya karena dulu Muyun dan Yunlang telah memanfaatkan mereka hingga menjadi seperti ini. Karena itulah Muyun harus mati hari ini juga. Oh ya, mereka ini sama-sama berada di ranah peri emas tingkat 5. Penyerangan mulai dilakukan, tapi bagi Muyun semua itu masihlah belum cukup untuk bisa menghentikan dirinya. Tapi saat mereka hendak pergi, sebuah serangan pun datang.
yang mana itu berasal dari Heisang. 朱莉姐姐， 少废话！ 这还不够，你走不了了。是，顾死那个傻子。 Ia sudah menggunakan teknik kultivasi ganda, yakni penyatuan tubuh yin dan yang. Semua ini merupakan teknik rahasia Sekte Lingbo. Heisang menjelaskan kalau papilion hidup dan papilion mati sejak dulu memang saling melahap satu sama lain. Baginya, Gusi itu bukanlah tandingannya. Sekarang Muyun itu harus berhadapan dengan 3 orang yang berada di tingkat peri emas. Ia langsung saja melakukan pergerakan yang membuat Julie mengkhawatirkannya. Padahal tubuh Muyun masihlah belum pulih akibat racun kristal langit mata hijau. Walaupun begitu, Muyun melakukan pergerakan cepat untuk bisa menyerang Mojilun dan melepaskan sebuah kertas jimat. Begitu juga kepada Ko Yun Feng yang sedang lengah. Entah apa yang Muyun lakukan saat ini, pasalnya ia juga melakukan hal yang sama kepada Heisang. Tapi dirinya itu telah berhasil dilukai. Walaupun begitu, Muyun masih dapat bertahan. Ia segera membentuk sebuah formasi di mana itu adalah formasi ilusi langit. Heisang tidaklah takut dengan trik apa yang Muyun gunakan, tapi dia itu seketika saja dibuat kebingungan karena di hadapannya itu ada Muyun dan juga Gusi. Padahal Gusi itu sudahlah dirinya habisi. Jadi sebenarnya apa yang telah Muyun lakukan? Apa yang dia lihat saat ini sebenarnya adalah Mojilu dan Ko Yun Feng. Pertarungan langsung saja terjadi karena kedua tetua ini melihatnya sebagai Muyun. Heisang tentu saja kebingungan karena ia bukanlah Muyun. Namun Mojilun tidaklah percaya karena bagaimanapun Muyun sudah berulang kali menipu mereka. Karena itulah mereka yang sekarang tidak akan mudah untuk ditipu lagi. Penyerangan pun kembali mereka lakukan kepada Heisang yang terus dikira sebagai Muyun. 阴阳虚实，幻影离踪，是生死宗和生。还有， Sedangkan Muyun yang asli baik-baik saja. Berhubung sudah seperti ini, maka Muyun pun mengajak mereka untuk segera pergi dan meninggalkan Ko Himing yang baru saja sadarkan diri. Ia saatlah bingung mengapa orang-orang ini malah baku hantam sendiri. Tapi dia ini baru sadar kalau kelompoknya telah meninggalkan dirinya. Kembali kepada Muyun di mana luka barusan ternyata masih belum pulih. Ia menenangkan kedua gadisnya, pasalnya dia hanya perlu memulihkan diri dulu. Sedangkan mereka harus terus menjaganya. Di dalam alam bawah sadarnya, Yuxian sangat kesal karena Muyun terlalu nekat. Ia ingin memakai kekuatan Yin Yang Sekte Lingbo untuk bisa melebur racun kristal langit mata hijau. Karena ini sudah diberi, maka Muyun tidak ingin menolaknya. Terlebih lagi, luka ini hanya biasa saja. Berpindah ke sisi Heisang di mana dia dan Ko Yiming berhasil melarikan diri. Sedangkan Mojilun dan Ko Yun Feng sangatlah kesal karena Muyun itu berhasil lolos dari penyerangan mereka. Ternyata Nona Bei ada di sini dan mereka akan menunggu Muyun di kota Luoxing. 居然想出这么冒险的话，绿眼天睛的杂志。 走吧。 Kembali kepada Muyun yang mana dia sudah 3 hari memulihkan diri, tapi belum kunjung sembuh yang membuat Wang Xing'er dan Julie khawatir. Julie sendiri akhirnya tahu nama asli dari Monio. Namun sesaat kemudian ada beberapa orang yang kemari, di mana itu adalah Lu Yinan dan Lu Yike, peri emas tingkat 4. Mereka yang terluka merasa senang karena ada makanan untuk bisa memulihkan kekuatan mereka. Kedua orang ini berasal dari sekte 33 Pedang Langit. Lu Yike sangatlah senang karena mendapatkan sesuatu yang menarik. Sesuai kesepakatan, Lu Yinan akan mengambil para wanita, sedangkan Lu Yike akan menikmati Muyun. Dan cepat Lu Yike pun membuat kedua gadis ini tak sadarkan diri. Namun saat Lu Yinan hendak membuat yang tidak-tidak, Muyun langsung menghabisinya. Sedangkan Lu Yike mengancamnya karena kakaknya adalah 3 tetua besar sekte pedang 33 langit. Muyun ingin tahu di manakah kota Luoxing yang dia bicarakan. 玩玩吧。 你刚刚说的陨星城是哪儿？ Namun sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Julie sepertinya telah salah paham dan apa yang Muyun katakan. Saat Muyun mencoba untuk menjelaskan yang sebenarnya, Julie tetap menganggap dirinya tidak sebaik Wang Xing'er. Hal ini pun membuat Wang Xing'er kesal karena Muyun telah melukai perasaan gadis kecil itu.
Sesaat kemudian, Lu Yike kembali masuk dengan pakaian compang-camping sambil dikejar oleh para mayat hidup. Ia meminta pertolongan kepada Muyun. Dalam sekejap saja, King Muyun berhasil mengalahkan para mayat darah itu. 不是你想的那样，我醒来的时候，我做最小的就好。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.